Lain kali kalau milih yang bener. Kalau menyesal ya sudah, menyesal toh. Anies. Ini terkait dengan Pak Anies Baswedan, guys ya. Beliau menjadi narasumber di diskusi bersama mahasiswa UII Jogja. Tapi di sini menarik perhatian netizen. Ya, apanya yang menarik perhatian netizen? Kita langsung gas ke videonya. Temannya yang diperkuat kayak gitu kan. Ya lain kali kalau milih yang bener. Ada Abah Manis. Ya, Abah Manis ini sekarang ini lagi menjadi ustadz. Dia berkeliling dari masjid ke masjid, ya kan, memberikan ceramah politik. Tapi sayangnya ceramah politiknya, ya kan, selalunya ceramah politik sindir menyindir. Biasalah kalau Abah, ya kan, si munafik. Ibu ini bertanya kepada Abah, dia bilang wakil presiden kita itu kenapa nggak akhlaknya, imannya diperkuat. Terus kata dia, semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Berita semua sangat buruk. Wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri, kecantikan, ya kan. Terus kata dia, kenapa nggak agama? Anies jawab, lain kali kalau milih yang bener. Kalau menyesal ya sudah, menyesal toh. Anies, macam dia aja yang benar di Indonesia ini. Nis, kalau kau benar, ya menang kau. Tuhan pun tahu kau siapa. Makanya kalah kau di Pilpres kemarin. Karena kau orang munafik. Perasaan kau punya akhlak lebih bagus daripada Gibran. Kalau kita mau nengok, ya, Bu, kau tengok tuh Bu, video-video Anies, rekam jejaknya masih ada. Yang kau bilang akhlaknya yang bagus itu, ya kan, berpelukan sama perempuan. Habis itu nanti kan ada kan penggemar Anies berpelukan sama perempuan muda, hampir cipokan lagi Bu. Itu yang akhlaknya bagus. Wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka tidak pernah sekalipun kita lihat ya dia berpelukan sama perempuan, apalagi mau bercipok. Itu yang katanya akhlaknya bagus, yang imannya kuat. Justru nggak kuat iman lah Bu, makanya kan ada perempuan tangkap. Lebih bagus jauh iman wakil presiden kita. Dia menghormati orang, menghormati perempuan, menghormati istrinya, tidak sembarang peluk-peluk perempuan. Kadang-kadang nggak ngaca kau nih, seolah-olah akhlak kau kan, iman kau, ya kan, lebih tinggi daripada wakil presiden. Padahal jauh lebih rendah. Buat kau lagi Bu, ya kau bilang kan semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Itu kau nengoknya dari sudut pandang yang mana? Dari sudut pandang kau nggak suka sama pemerintahan Prabowo Gibran karena kau mencintai Anies. Kau bilang semua berita semua sangat buruk. Ya buruk lah, orang anak buah Anies semua demo terus buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Terus gue bilang wakil presiden kita juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri, kecantikan. Bu, yang dikasih wakil presiden itu skincare untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau yang dikasih wakil presiden itu ya ke anak SMA itu makeup, baru kau komplain. Kayak lipstick dikasihnya, ya kan, habis itu eyeshadow, baru komplain kau. Kalau skincare itu untuk menjaga kesehatan kulit, ya nggak apa-apa lah. Biar anak-anak sekolah tuh tahu dia menjaga kulitnya, biar dirawatnya kulitnya, biar kinclong. Apalagi sekarang itu kan panasnya kuat gitu guys ya. Dan kita harus pakai sunscreen loh. Ya. Dikit-dikit yang dibawa wakil presiden. Habis itu nyindir pula Anies. Lain kali kalau milih yang benar. Udah benar kali lah itu Nis. Ya untung aku gak milih kau. Kalau enggak menyesal aku seumur hidup. Orang munafik kayak kau. Bentar jadi Imam Mahdi, bentar jadi Ustadz. Masuk nanti ke sini, ya, jadi ini, masuk ke sana, jadi apa? Munafik. Lagian Bu, ya, kalau seandainya kau meminta ya kan, kenapa enggak diperkuat akhlak dan iman? Bu, kita ini di Indonesia ini ada Menteri Agama. Di sekolah ada pelajaran agama. Di rumah tugas kau lah, ya, untuk memberi contoh akhlak,
dan budi pekerti kepada anak-anak kau, menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kau. Jangan jadi orang munafik. Aneh aja, seolah-olah kalian pikir Anies nih kan akhlaknya lebih bagus, imannya kuat. Orang kalau akhlaknya bagus, imannya kuat, nggak berpeluk-pelukan sama perempuan, ya nggak Bu? Kayak mau becipok. Baru pulang terawih udah ngakak aja. Coba kita baca guys ya. Ceramah Ramadan, hal yang mudah bagi Anies tapi sulit bagi Prabowo dan Gibran. Ceramah Anies di UGM dan ITB. Sosok Prabowo dan Gibran terlihat seperti kehilangan popularitas saat Ramadan. Pasca masyarakat ramai membicarakan ceramah Anies di UGM dan ITB. Gak kuat sumpah. Tapi di sini gue mau ngelurusin dua hal. Yang pertama, menurut gue di pidato Pak Anies, baik itu pidato dia di ITB, di UGM, di Masjid Salman dan lain sebagainya itu, menurut gue gak ada unsur ceramahnya sama sekali. Karena yang dibahas isinya kebijakan politik, masalah pencoblosan, nyindir kebijakan presiden, efisiensi anggaran dan sebagainya. Saya tidak menemukan di situ ceramah tentang kajian Islam. Gak ada situ bahas syariat, bahas muamalat, bahas akidah, gak ada. Jadi saya bingung, kok bisa ngasih judul ceramah? Ceramah Ramadan lagi. Mana ada di situ ceramah? Yang di bagian mana sih ceramahnya? Dan yang kedua yang ingin saya luruskan adalah, di sini kalian bilang kalau Pak Prabowo dan Gibran terlihat seperti kehilangan popularitas saat Ramadan. Mohon maaf ya, Pak Prabowo, Mas Gibran itu bukan ustadz, bukan penceramah. Beliau itu adalah presiden dan wakil presiden. Jadi tidak masuk akal saja ada presiden atau wakil presiden safari Ramadan ceramah ke masjid kemana-mana. Presiden dan wakil presiden itu bukan pengangguran. Mereka itu punya kerjaan yang lebih penting, ngurusin rakyat, bukan ngurusin ceramah. Kalau ceramah itu udah ada spesialisnya, ada ustadz, ulama, dai. Aduh ya ampun, ada-ada aja. Dan di sini gue bingung ya sama Abah Anies ini. Kok bulan puasa ini banyak banget gebrakannya? Kok tiba-tiba datang ke masjid, datang ke universitas gitu? Kenapa sih? Ada apa? Ada apa, Abah? Abah ada rencana apa? Kok tiba-tiba aktif gitu di mana-mana? Ini kan gak masa kampanye kan? Dan kalau mau kampanye pun ya tunggu 5 tahun lagi loh. 2029 ya boleh. Kalaupun Abah dicalonkan. Aduh, lucu loh. Ceramah Ramadan. Ya udah Abah jadi penceramah aja dah. Ya begitulah guys ya videonya dimana Abah Anies ya memberi ceramah di satu masjid begitu ya, dan di dalam ceramahnya itu beliau mengatakan bahwa nanti pilih yang benar gitu ya, dan kita sudah mendengar tanggapan dari teman-teman mengenai video tersebut. So kalau menurut kalian gimana nih, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.